Pemirsa, kita ketahui PT Gili Trawangan Indah atau PT GTI sudah menaikkan kontrak kerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1995. Pada waktu itu era kepemimpinan Gubernur Warsito. Namun hingga sini PT GTI tak kunjung membangun, hingga kemudian masyarakat yang ada di Gili Trawangan mengambil alih lahan tersebut, lahan seluas 65 hektar. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi dan rupa dari lahan 65 hektar tersebut. Kita akan langsung nanti mewawancara eksklusif warga-warga yang kemudian sudah membangun usaha di sana ataupun yang sudah membangun tempat tinggal di sana. Kita nantikan di segmen investigasi berikut ini. Pemirsa, kalau Anda lihat posisi saya berdiri saat ini merupakan batas wilayah atau tapal batas lah tanah yang kemudian dikuasai oleh PT GTI, yang sekarang memang seperti yang kita lihat di belakang atau di samping saya ini, bahwa masyarakat setempat sudah mulai membangun unit-unit usaha. Dan kita bisa lihat tanah yang kemudian sekitar 65 hektar yang dikuasai oleh PT GTI ini, mulai dari sini sampai ke ujung sebelah sana. Nanti kita akan lihat dan kita akan kemudian mencari warga setempat untuk kita kemudian mewawancarai mereka terkait bagaimana sebenarnya mereka bisa membangun mereka ada di sini. Ayo kita lihat. Ya baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Gili Trawangan, tepatnya di mana yang katanya ini merupakan lahan dari PT GTI yang kemudian sekarang sudah ditempati oleh warga yang kemudian sudah berusaha membuka usaha mereka sudah lama di sini. Dan saat ini kami sudah bersama Haji Rusding. Beliau ini adalah salah satu tokoh di Gili Trawangan. Kita ingin banyak berbincang bersama beliau bagaimana perjuangan beliau dulu ketika membuka Gili Trawangan ini hingga sampai sekarang ini yang kemudian menjadi primadona bagi setiap orang. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Haji? Sehat? Sungguh sehat. Jadi kalau kita awali dengan kisah awal, saya dayung sampan yang tidak cukup satu ke sini bukan cari beras, cari ubi. Cari ubi. Tanam ubi. Itu pada tahun 73 itu. Tahun 73, Wak Eding dulu tinggal di mana? Kemudian menanam belum ubi. ada pondok, kita nyangkul sana sini membersihkan. Nah, kalau bicara soal turis, tahun 83 baru ada turis. Oke. Tahun 70 itu kami bercocok tanam aja, sering kebakar. Nah, tapi kita kan nggak ada tulisan maupun apa ciri-ciri yang kita lihat di sini. ini masih hutan belantara lah. Hutan. Pada waktu itu Ading bersama siapa membuka lahan di sini itu? Artinya Hanya mulai bercocok tanam. itu sekitar 70 orang itu. Sekitar 70 orang di tahun 70-an Keluarga. itu. Keluarga. Terus bagaimana perjalanannya sehingga mulai menetap di sini dari kemudian membuka lahan untuk bercocok tanam? Itu sudah saya bilang, kami kesini bukan cari beras, cari singkong, karena kita bercocok tanam di sini. Iya. Nah inilah anunya, kalau kisah awalnya bikin jalan segala itu, karena kita butuh jalan. Ini yang tata ini kan sudah tahun 85 baru saya tata ini, karena sudah ada memerlukan jalan. Itu yang membuka jalan juga Wedding bersama keluarga begitu? Iya, gotong royong. Saya lupa bawa anunya tadi itu, ada denahnya itu. Dari ujung sampai ujung selatan, ada denahnya saya bikin. Saya enggak bawa. Tapi kalau mau bawa, saya ambilkan. Itu. Dan
surat penyurat kami itu ke gubernur itu kan sudah la ilaha illallah. Nah kok makanya saya bilang apa anak-anak ini kok ceritanya nggak pernah terjawab, nggak pernah direspon. Oke. Dari tahun 70 kemudian mulai menanam singkong di sini tuh, Adeng. Iya. Sampai tahun berapa kemudian baru dia mulai pulau katakanlah Gili Trawangan ini kemudian lambat laun datang orang untuk tinggal dan mulai berwisata di sini. Kalau wisatanya tahun 83 itu hanya Agustus. Lewat dari Agustus sudah sepi. Sudah sepi. Begini lagi. Nggak ada urusan jual beli. Nganggur lagi. Hanya tujuannya untuk tanam mobil. Nggak ada lain. Baru kami bikinkan pondok-pondok itu waktunya yang namanya pariwisata itu bukan rumah bagus. Itulah yang tergusur tahun 92. Sewaktu Bupati Mujitahid. Digusur lah itu. Ratusan itu. Pondok-pondok yang sudah dibuat oleh Wading bersama keluarga begitu. Enggak, yang lain pun. Oh itu sudah mulai masuk banyak orang. Iya. Alasan menggusurnya apa waktu itu? Apa itu? Alasan menggusurnya Tanah negara. karena tanah negara. Padahal sebelumnya tidak pernah ditempati dan tidak pernah dipelihara begitu. Lah. Ketawa saya kalau kita mau cerdik-cerdikan berbicara. Itu. Nah ini kok sulitnya diperbaiki. Kenapa dah kita yang orang dalam ini sudah siap? Kita siap. Siap mengelola lah. Ya. Justru kita mulai bikin pondok. Tapi kan kami ini kan terbunsai jadinya. Baru dibangun, baru punya uang digusur. Sudah 5 kali gusuran ini. Sama di PT Wah. Di sana itu paling akhir digusur. Sedangkan maaf saja ini bagaimana cirinya yang namanya PT Wah ini orangnya. Saya enggak tahu. Termasuk PT GTI ini gitu. Iya. Bagaimana orangnya itu? Hanya saya lihat di tulisan aja. Oke. Pak Haji, kalau kita lihat kan PT GTI ini kemudian mulai diberikan hak guna usaha di Gili Trawangan ini sekitar tahun 1995. Artinya tahun 95. Itu sebenarnya sudah pariwisatanya sudah mulai maju, Pak. Sudah jalan. Sudah jalan. Yang jalankan kan kami. Itulah yang tergusur tahun 92 itu. Sehingga 95 dikeluarkanlah hak untuk PT GTI ini. Nah, sedangkan dari sebelumnya itu kalau saya tidak salah ingat, tanggal 29 Agustus tahun 83 kalau saya tidak salah itu permohonan Dewan Bupati. Tidak ada responnya itu. Permohonan agar masyarakat mengelola. Iya. Masyarakat yang memohon kepada Bupati untuk diberikan hak mengelola lahan ini. Apa yang dirasakan oleh masyarakat di sini, Wak Haji? Karena bagaimanapun juga Wak Haji bersama masyarakat yang lain yang kemudian memang membangun pariwisata sejak awal, kemudian tidak diberikan izin oleh Bupati untuk mengelola, ya katakanlah ini lahan kita, Bu. Saya kira itu kan kalau menyinggung masalah izin itu kan bukan urusan kami. Tanya izin. Sedangkan izin bukan urusan kami. Kami ini bukan pembuat izin, pembuat usaha. Paham tadi itu ngomong saya tuh? Ya. Pembuat usaha ya. Tapi pembuat izin bukan kami. Pemerintah. Ya. Jadi apa yang kemudian ingin kemarin kan sempat hearing ke DPR Provinsi. Iya. Itu kan kita dibacakan itu. Tapi saya kan diam terus karena kita kan memberikan kan secara tertulis. Ya, memberikan rekomendasi lah. Iya. Secara tertulis. Pak Haji, kalau kita lihat kan sekarang ini bangunan sudah
ya katakanlah bangunan-bangunan milik warga ini sudah mewah-mewah di yang diklaim kemudian milik PT GTI ini begitu. Nah, inilah makanya setiap kepentingan kami itu kita mendekat itu supaya dia lihat tinjau. Artinya Wak Haji sebenarnya mengundang gubernur bersama jajarannya Iya, datang meninjau. masuk dulu di kamar kami itu tidur layak apa enggak? Kalau enggak layak kasih tahu, begini kan. Sejauh ini tidak pernah ada. Enggak pernah. Enggak ada itu. Artinya sementara ini memang gubernur kepala daerahnya melihat dari jauh begitu. Mungkin hanya mendengar cerita, belum pernah Ya bertemu. jelas sih. Belum pernah Wak Haji sama Baru sekali gubernur Tuan Guru Bajang pernah sekali Jumat ke sini itu. Hanya sebentar sekali, hanya itu. Yang lain-lain tapi itu belum pernah sampai meninjau langsung. Enggak. Harapannya Wak Haji ke depan kepada gubernur kita terutama yang sekarang ini Wak Haji. Enggak, makanya saya bilang kita kesulitan itu menyampaikan sesuatu kalau belum dilihat. Kan? Kita bisa salah, nanti salah. Menatanya itu akan salah. Karena kita anggap bahwa dia duduk di gubernuran kan memang lebih ahli. Seharusnya mereka punya inisiatif sendiri Iya. begitu. Tapi kalau dilihat sampai sekarang memang kan ini ada beberapa dulu yang pejabat juga yang pernah turun ke sini Wak Haji. Pernah Wak Haji sendiri berkomunikasi dengan baik itu perwakilan dari gubernuran atau pemerintah provinsi di lokasi ini Itu atau sudah jawabnya bahwa kami petani itu tidak mungkin jadi pengusaha. jawaban dari mereka? Iya. Tapi nyatanya kan, nah inilah kita mau lihat Nyatanya supaya kita ada bisa membuka perbandingan, usaha gitu. supaya ada perbandingan. Bisa ndak Jiruding itu bikin tempat tidur atau tidak? Karena orang datang ini kan kita harap mau tidur. Iya. Kalau tidak, bagaimana rumusnya? Ini malah kita disuruh pindah ke Sumbawa, dicarikan lahan hutan lagi disuruh babat. Dulu kita sudah capek-capek membabat di sini begitu. Saya sih nggak nuntut capeknya kalau memang itu baik, tidak merugikan. Tapi ini kan kita mau mulai lagi jadinya. Mulai dari nol lagi. Ya, Sementara yang sudah Iya. dibangun sekarang sudah, ya katakanlah sudah memperlihatkan hasilnya lah begitu. kalau bicara soal hasil, kan itu hari mereka sendiri yang hitung untung ruginya itu. Kan dia yang hitung. Tapi meskipun Budi begitu aja tetap bayar pajak kan? Ya, iya. Jelas sih, nggak ada seorang ngomong kalau memang nggak bayar pajak. Kita kan sudah bilang bagaimanapun, bagaimana caranya. Nah, makanya anak saya itu kan terlalu kencang sekali suaranya, saya khawatir kalau wujud ini tidak terlaksana nanti karena mau tidak mau. Ya, baru juga kita tahu GTI itu ada nama GTI, ya kan? Siapa tahu dia juga semangat mau cari untung besar kan, mau tidak mau kan gusuran ke-6. Nah, nanti kita lihat nanti kalau memang terjadi gusuran ke-6 ini. Karena dari awal itu kami membuat jalan segalanya itu kan sebagai sarana pariwisata ini kan tidak sedikit biayanya. Itu. Sudah terkenal begini baru Semua pada mau masuk, semua pada mau ya, mengambil. tapi ini kan bukan masalah baru. Dari zaman Fir'aun itu begitu. Memang sudah ada dalam Al-Quran. Tapi sekarang apakah itu? Kayak ini kita punya, maaf ini satu-satunya negara ini yang mulai dari RW itu semua haji sampai ke presiden itu. Dari RW itu sampai presiden itu haji semua. Berarti kan peribahasanya itu 50% itu Al-Quran. Kenapa kita saling begini? Saling gusur?
Jadi apa yang ingin diperjuangkan ke depan itu bersama warga yang ada di Ini sini? sudah mentoknya di sana, tinggal maaf ini kami menunggu melihat suratnya itu kemarin hari Kamis itu kita masukkan, tinggal menunggu. Jawaban. Ya. Isi surat itu Mau poin diapain? Isi surat itu poin-poinnya apa saja, Pak Haji? Ya. Poin-poinnya di surat Nah, itu ini apa kan saja? apa namanya? Kita menyampaikan ke sana itu kan tanah ini balik telantar lagi. Artinya tanah ini sudah diterlantarkan oleh Telantar PT lagi. GTI begitu. GTI maupun PT WA. PT Wah sebaiknya memang Menelantarkan lagi. diberikan warga untuk mengelola sepenuhnya begitu. Itu kan harus. Tuntutannya kemarin. Iya. Sampai sekarang belum ada Ya. pihak Nggak tahu satupun makanya. pemerintah provinsi yang sudah menghubungi perwakilan dari sini. Belum ada. Itu yang kami tinggal kami nunggu bagaimana. Apakah supaya tidak berat sebelah kan? Karena ini baru 5 kali penggusuran, mungkin supaya 6 itu kan enggak enggak berat sebelah kan? Ayo. Ada berapa warga sekarang sudah berusaha di lahan sekitar 65 hektar milik PT GTI ini, Pak Haji? Mungkin 800-an. Sekitar 800-an. Iya. Karena ini kan sudah beranak pinak itu. Artinya 800-an kakak yang kemudian sekarang sudah menggantungkan hidupnya lah di sini. Bukan hanya orang sini, boleh lihat itu. But kesana kemari itu. Itu orang kesini cari kerja itu. Itu baru dulu di rumah itu dari Mas Bage itu. Yang datang bekerja justru di sini. Iya. Artinya sebenarnya Bu Aji bersama warga di sini sudah mampu membantu pemerintah Iya. untuk membuka lapangan pekerjaan begitu. Saya kira malu saya nyebut bantu pemerintah karena pemerintah orang kuat. Malu. Tinggal mereka itu mikirin jalankan pemerintahannya. Jangan sampai salah jalan, nanti kasihan saya. Kalau betul Al-Quran ini begitu, Bak. Katanya disediakan kursi. Kursi apa? Itu kalau salah jalannya pemerintahan. Kayak ini kok lucu. Kita yang babat hutannya segalanya itu ke Kita orang yang lain digusur. yang punya sertifikat. Ayo. Kita tidak pernah tahu itu. Coba tidak datang mengusir. Sebelumnya dulu ketika pertama kali, katakanlah di tahun 1995 itu, pertama kali Pemprov menekan kontrak dengan PT GTI itu, masyarakat tidak dilibatkan. Tidak pernah kita tahu. Coba saya lihat di atas tulisan aja. Padahal pada waktu itu sebenarnya masyarakat juga sudah menempati Ya lokasi. kita justru kan ada permohonan. Dijawab mau ngontrak apa enggak, kan begitu kalau memang kayak ini tanah begini. Misalnya. Nah ini jadi waduh, saya bilang ini bagaimana ini? Karena syaratnya tanah kan harus digarap baru ada sertifikat. Ini enggak. Lain yang menggarap, lain mensertifikatkan. GTI yang membuat sertifikat sama PT Wah. Masyarakat Yang menggarap. Coba, bagaimana? Nggak ribut kita waktu itu. Sampai terjadi kerugian puluhan miliar itu. Bangunan di PT Wah itu dirobohkan sama apa namanya, Pol PP sama TNI itu, polisi. Ayo. Tapi meskipun begitu, masyarakat tetap bertahan dong. Inilah kita kan tidak mau ribut karena boleh bilang ini dunia. Coba waktu itu kan kita bertindak, dunia yang bicara. Apa katanya? Kita baru ninggalin ubi itu tadi itu. Baru ganti ubi itu sudah begini. Ngerti ganti ubi? Ya. Ganti makan. Karena saya sini dayung sampan tidak cukup satu, tidak cari tidak cari beras, cari ubi.
Sebelumnya itu 83 baru ada turis ke sini. Agustus lagi, liwat dari itu nggak ada. Sepi lagi seperti Sepi biasa. lagi. Oke, baik. Terima kasih Waji. Mudah-mudahan aspirasi Waji ini bisa didengarkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagaimana kemudian mencari formulasi terbaiknya dengan masyarakat yang katakanlah mereka inilah yang membuka dulu Gili Trawangan ini sebelum menjadi destinasi wisata internasional bahkan dunia seperti saat ini. Mereka hanya meminta mereka dipekerjakan di tanah yang kemudian mereka buka dan kemudian menjadikan mereka seperti sekarang ini. Kita akan nantikan jawaban-jawaban dari narasumber lainnya di investigasi berikut ini. Bisa saat ini saya bersama Pak Samsudin, salah satu salah satu warga juga yang mengelola di lahan PT GTI. Pak Samsudin, kalau kita lihat seperti apa kondisi warga dan masyarakat saat ini? Sekarang seperti biasa beraktivitas, berusaha, ada yang berusaha, ada yang ada tempat tinggal, rumah, kos-kosan, dan di sana sih sudah yang mau penuh, sudah full. Jadi kuasai hampir semuanya sama masyarakat di Gili Trawangan, kalau yang di GTI. Tapi sampai sejauh ini kan sudah ada warning dari Pemda juga untuk meminta warga untuk meninggalkan tempat. Tidak ada warning seperti itu. Tidak ada warning untuk atau surat atau apapun untuk meninggalkan tempat itu belum ada. Tapi sejauh ini memang untuk hak milik tetap PT GTI. Permintaan dari masyarakat untuk mengelola lahan ini masih belum bisa dikabulkan. Belum bisa sampai sekarang. Belum bisa katanya. Dan saya juga tidak begitu mengerti. Ya, kenapa udah terlalu lama kasus itu tidak bisa diselesaikan. Inginnya sebenarnya masyarakat di sini itu seperti apa terhadap lahannya? Apa karena memang kan katakanlah PT GTI mau PT Wah ini sampai saat ini belum membangun nih. Sementara masyarakat sudah membangun banyak tempat penginapan dan lain sebagainya. Ya, kepinginnya warga dari dulu memang sudah berapa kali sudah terlalu sering minta sertifikat dan mereka yang menggarap. Jadi orang-orang di sini juga tidak tahu ada PT, ada ini itu mereka tidak pernah tahu. Tiba-tiba muncul ada PT dan warga tetap bersikukuh karena merasa mereka yang menggarap tempat itu saja. Yang Merasa memiliki ya? Merasa memiliki dari dulu. Sudah menjadi korban penggusuran juga Pak Samsudin? Sudah berapa kali? Sudah, kalau saya yang pertama kali, satu kali pernah. Tapi yang itu yang di PT Wah, yang di PT Wah, dan itu tahun 2012 akhir, itu dengan dasar surat perintah bupati, bukan dari pengadilan, dengan alasan pengosongan dan lain sebagainya sudah. Tapi kalau dilihat Pak Samsudin, apakah kalau misalkan pemerintah memberikan kesempatan bagi warga untuk mengelola lahan-lahan di sini, cukup siapkah atau seperti apa? Dari dulu warga sudah meminta itu. Dari dulu sudah lama sekali, sudah berapa kali permohonan, bahkan kita sudah berapa kali ke Jakarta, ke pemerintah. Oh, sudah ke Jakarta juga? Sudah sering sekali, sudah 4-5 kalian, dan itu semua masuk ke KPK, ke BPN, ke DPR-nya juga sudah kita minta mencoba ke sana, tapi tidak ada hasilnya sampai sekarang. Ya, ke Komnas HAM termasuk, cuma ada rekomendasi termasuk rekomendasi DPR, tapi sampai sekarang sudah tidak ada respon sama sekali dari pemerintah. Perjuangan seperti apa lagi yang akan dilakukan oleh warga di sini untuk kemudian setidak-tidaknya bisa seperti yang disampaikan tadi, kalaupun ini menjadi bukan hak milik, tetapi bisa dikasih untuk sebab izin untuk HGU-nya atau HGB-nya. Apapun itu, kalau sekarang kita masih tetap memperjuangkan itu, berdoa mudah-mudahan pemerintah lah mencabut PT-PT yang kita tidak tahu itu dan memberikan lagi ke masyarakat untuk pengelolaan atau apa jenisnya. Biarkan kita serahkan ke pemerintah, itu aja harapan. Karena kasihan lahan ini tidak dipakai, tidak digunakan begitu. Iya. Oke. Karena sudah terlantar, sudah
terlalu lama dari HGB tahun 96 yang muncul tiba-tiba itu. Kalau kita katanya sih, kalau kita hitung udah berapa kali batal HGB. Sudah 24 tahun ya, ini, izin kurang lebih. prinsip dan izin ini juga kalau ketentuan HGB-nya sudah batal sama sekali. Itu dia, kita Apa yang juga- dilihat oleh Pak Samsudin sendiri, kenapa pemerintah sampai saat ini belum membuka pintu bagi warga untuk bisa mengelola ini? Padahal sebenarnya seperti disampaikan tadi bahwa ini PT ini kan dari sejak dia diberikan hak guna usahanya sampai sekarang belum membangun apapun. kita juga tidak mengerti sama pemerintahnya, karena kita udah berusaha maksimal dari RT sampai ke pusatnya, kita sudah usahakan, dan sampai sekarang belum ada respon yang betul-betul memihak ke warga. Jadi kita belum tahu kenapa. Jadi harapannya ini Pak Samsudin kepada pemerintah seperti apa? Ya, harapan kita ya mudah-mudahan pemerintah mengerti, pemerintah menyadari bahwa PT-PT ini sudah menelantarkan tanah, dan pemerintah menyadari bahwa tanah ini dari dulu digarap oleh warga dari sini, dan mudah-mudahan pemerintah memberikan sepenuhnya ke warga. Itu saja yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Samsudin atas waktunya. Sama-sama. Mirsa, itu dia perbincangan bersama Pak Samsudin. Tentu harapannya sama dengan warga-warga yang lain, agar pemerintah segera merealisasikan, memberikan kepada masyarakat, agar lahan yang kemudian ditelantarkan oleh perusahaan ini bisa digarap oleh masyarakat dan bisa dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Kita akan temukan jawaban-jawaban lainnya, tetaplah di investigasi.